Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi kosong bagi seorang seperti saya, seorang pemuda gay di tengah masyarakat Indonesia yang penuh prasangka. Sampai hari itu tiba, ketika pemakaman nenek selesai, dan keluarga berebut membagi harta warisannya seperti burung nasar yang lapar. Mereka mengambil segalanya, urnitur antik, perhiasan, bahkan tanah kecil di kampung, tapi nenek meninggalkan sesuatu hanya untuk saya, sebuah koper tua dan tiket pesawat ke Bali, yang membuat seluruh keluarga marah besar dan memicu badai yang mengubah hidup saya selamanya. Saya, Aditya, atau biasa dipanggil Adi, lahir dan besar di Jakarta yang ramai dan penuh hiruk-pikuk. Sebagai cucu sulung dari ayah yang tegas dan ibu yang selalu khawatir, saya tumbuh dengan rahasia yang saya kubur dalam-dalam. Nenek Ibu Siti adalah satu-satunya orang yang tahu tentang orientasi saya. Beliau adalah wanita Jawa yang kuat, dengan senyum hangat dan cerita-cerita lama tentang masa mudanya di era kolonial. Ketika beliau meninggal di usia 85 tahun karena sakit jantung, saya merasa dunia runtuh. Pemakaman di kampung halaman di Yogyakarta berlangsung sederhana, tapi penuh drama keluarga. Ayah saya, Pak Budi, memimpin pembagian warisan dengan tangan besi, memastikan setiap anak dan cucu mendapat bagian. Tapi ketika notaris membacakan surat wasiat, nama saya disebut terakhir. Untuk Aditya, cucu tercinta, saya tinggalkan koper hitam di lemari kamar saya, beserta tiket pesawat ke Bali. Ikuti petunjuk di dalamnya, dan temukan kebahagiaan yang saya tak pernah sempat miliki. Keluarga langsung gaduh. Kakak saya, Rina, berteriak, "Kenapa Adi? Dia bahkan belum menikah. Apa ini adil?" Ayah menatap saya dengan mata penuh curiga, seolah tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ibu diam saja, tapi air matanya jatuh. Saya sendiri terkejut, nenek tak pernah bilang apa-apa tentang ini. Malam itu, setelah semua pulang, saya kembali ke rumah nenek yang kini kosong. Koper itu ada di sana, berdebu dan terkunci. Dengan tangan gemetar, saya membukanya menggunakan kunci kecil yang disertakan. Di dalamnya, ada surat panjang dari nenek, oto-oto lama, dan sebuah buku harian. Surat itu dimulai, "Adi sayang, nenek tahu rahasiamu sejak lama. Jangan takut. Ini adalah hadiah untukmu agar kau tak hidup seperti nenek, penuh penyesalan." Buku harian nenek menceritakan kisah yang tak pernah saya duga. Ternyata, di masa mudanya, nenek jatuh cinta pada seorang pria bernama Hasan, tapi keluarga memaksa beliau menikah dengan kakek. Hasan adalah teman dekat kakek, dan hubungan mereka rumit. Tapi yang mengejutkan, ada petunjuk bahwa Hasan mungkin memiliki rahasia serupa dengan saya, cinta yang tak biasa. Tiket pesawat ke Bali adalah untuk menemui seseorang yang tahu cerita lengkapnya. "Pergilah ke Ubud," tulis nenek. "Temui Pak Wayan di sebuah ila tua. Dia akan memberimu jawaban." Saya merasa campur aduk, senang karena nenek memahami saya, tapi takut karena ini berarti membuka rahasia saya ke dunia. Besok paginya, saya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dengan hati berdebar. Keluarga menelepon tanpa henti menuntut penjelasan. Ayah berkata, "Jangan buat malu keluarga, Adi." Saya abaikan, fokus pada perjalanan. Pesawat mendarat di Denpasar, dan aroma bunga rangipani langsung menyambut. Bali, Pulau Dewata, selalu terasa seperti mimpi bagi saya. Saya naik taksi ke Ubud, melewati sawah hijau dan pura-pura kuno. Ila tua yang dimaksud nenek berada di pinggir sungai, dikelilingi pohon-pohon tinggi. Pak Wayan, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah, menyambut saya. "Anda pasti Aditya. Ibu Siti sudah cerita banyak tentangmu." Pak Wayan adalah anak dari Hasan, teman nenek. Beliau mengajak saya duduk di teras, menyajikan teh jahe hangat. Ayah saya dan Ibu Siti saling mencintai, tapi aman dulu tak memungkinkan. Ayah akhirnya menikah juga, tapi hatinya selalu pada Ibu Siti. Lalu beliau mengeluarkan sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada surat-surat lama dan foto Hasan muda, pria tampan dengan mata penuh rahasia.
Pak Wayan melanjutkan, ayah saya juga punya rahasia. Dia mencintai seorang pria lain tapi menyembunyikannya seumur hidup. Ibu Siti tahu dan itulah yang membuat ikatan mereka kuat. Beliau ingin kau tahu, Adi, bahwa kau tak sendirian. Saya menangis saat itu. Untuk pertama kalinya, saya merasa diterima sepenuhnya. Pak Wayan mengundang saya tinggal seminggu, katanya ada Estial di desa yang bisa menyembuhkan luka hati. Di sana, di tengah keramaian pasar malam Ubud, saya bertemu dengannya, pria yang akan mengubah segalanya. Namanya adalah Rama, seorang seniman lokal berusia 28 tahun, sama seperti saya. Dia sedang melukis potret turis ketika mata kami bertemu. Rambutnya hitam bergelombang, kulitnya sawo matang khas Bali, dan senyumnya seperti matahari terbit. Mau dilukis? Tanyanya dengan logat Bali yang lembut. Saya tersenyum, kenapa tidak? Kami berbincang sepanjang malam. Rama bercerita tentang hidupnya sebagai gai di Bali, di mana tradisi Hindu lebih toleran tapi masyarakat masih penuh gosip. Saya pernah hampir menikah karena tekanan keluarga, katanya. Tapi saya pilih jujur pada diri sendiri. Saya ceritakan tentang nenek dan koper. Kami tertawa, menangis, dan tanpa sadar, tangan kami saling genggam. Itu adalah awal dari sesuatu yang indah, cinta yang tak terduga di tengah pulau magis ini. Hari-hari berikutnya seperti mimpi. Kami jelajahi Ubud bersama, bersepeda di sawah Tegalalang, mandi di air terjun Tegenungan, dan menonton tari kecak di pura. Rama mengajari saya melukis, dan di bawah cahaya bulan kami berbagi cerita masa lalu. Adi, kau seperti angin segar bagi saya, katanya suatu malam saat kami duduk di pinggir sungai. Saya balas, dan kau adalah cahaya yang saya cari. Tapi bayang-bayang keluarga saya mulai muncul. Telepon dari ayah datang lagi, pulang sekarang. Ada urusan penting. Saya abaikan, tapi hati mulai gelisah. Pada hari keempat, konflik pertama muncul. Rama mengajak saya ke rumahnya di desa kecil dekat Ubud. Keluarganya ramah, tapi ibunya, Bu Nyoman, menatap saya dengan curiga. Kalian teman biasa, tanyanya. Rama mengangguk, tapi saya tahu dia bohong untuk melindungi. Malam itu, kami bertengkar kecil. Kenapa tak bilang jujur, tanya saya. Ini Bali, Adi. Tak semudah di Jakarta. Keluarga saya tradisional. Saya paham, tapi itu menyakitkan. Kembali ke Ila, Pak Wayan melihat, cinta butuh waktu dan keberanian. Esoknya, kami rekonsiliasi dengan piknik di pantai Sanur. Ombak lembut menyapu kaki kami, dan Rama mencium pipi saya pelan. Makan saya. Mari kita hadapi bersama. Saya merasa bahagia, tapi tak tahu bahwa badai sebenarnya baru akan datang. Surat dari nenek masih ada rahasia lain, sebuah alamat di Denpasar, di mana katanya ada harta terakhir. Saya ajak Rama ke sana. Alamat itu adalah sebuah galeri seni kecil. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Bu Ratna, menyambut kami. Ibu Siti kirim kalian. Ini untukmu. Beliau berikan sebuah lukisan lama, potret Hasan dan nenek muda, dengan catatan di belakang, cinta tak mengenal batas. Hidupilah milikmu, Adi. Lukisan itu bernilai jutaan, tapi bagi saya itu simbol kebebasan. Rama terpesona. Ini indah. Seperti kisah kita. Tapi saat kami pulang, telepon berdering. Kakak Rina, Adi, ayah tahu segalanya. Dia baca surat nenek yang kau tinggalkan. Pulang sekarang, atau kau bukan keluarga lagi. Hati saya hancur. Bagaimana ayah tahu? Ternyata saat saya pergi, keluarga menyusup ke rumah nenek dan menemukan salinan surat. Mereka marah karena rahasia memalukan itu. Saya ceritakan pada Rama. Dia peluk saya erat. Jangan takut. Saya di sini. Tapi ketakutan mulai merayap. Apakah ini akhir dari mimpi indah kami? Kembali ke Jakarta terasa seperti mimpi buruk.
Pesawat mendarat di tengah hujan deras, mencerminkan hati saya yang gelap. Rama mengantar saya ke Bandara Bali, berjanji akan menyusul. Tunggu saya, Adi. Kita akan hadapi bersama. Ciuman perpisahan kami penuh air mata. Di rumah, ayah menunggu dengan wajah merah padam. Apa artinya ini, bentaknya, sambil lempar surat nenek ke meja. Ibu duduk di sudut, menangis pelan. Rina dan adik-adik lain memandang saya seperti orang asing. Saya duduk, menarik napas dalam. Ayah, itu benar. Saya Gai. Nenek tahu dan mendukung saya. Ayah bangkit, suaranya gemetar. Kau bercanda. Di keluarga kita, tak ada tempat untuk itu. Kau bikin malu leluhur. Debat panas meletus. Saya ceritakan tentang Hasan, tentang cinta nenek yang tak kesampaian. Nenek ingin saya bahagia, ayah. Kenapa tak bisa? Ayah diam, tapi matanya penuh amarah. Pergi dari rumah ini. Sampai kau normal lagi. Saya pergi dengan hati hancur, menginap di hotel kecil di Jakarta Pusat. Malam itu, Rama menelepon. Adi, saya rindu kau. Bagaimana? Saya ceritakan semuanya. Datanglah ke Bali lagi, katanya. Kita mulai hidup baru. Tapi saya ragu. Keluarga adalah segalanya di Indonesia. Bagaimana bisa saya tinggalkan mereka? Esoknya, saya hubungi Pak Wayan. Beliau bijak, keluarga butuh waktu. Beri mereka ruang, tapi jangan hilangkan harapan. Hari-hari berikutnya penuh kesepian. Saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi, tapi pikiran melayang ke Rama. Kami ideocal setiap malam, berbagi cerita. Saya lukis potretmu hari ini, katanya. Kau terlihat bahagia di Bali. Saya tersenyum, tapi hati sakit. Lalu, kejutan datang, Rina datang ke kantor saya. Adi, makan aku. Aku baca buku harian nenek. Beliau benar, kau pantas bahagia. Kami pelukan, air mata mengalir. Rina janji bicara dengan ayah. Perlahan, keluarga mulai lunak. Ibu diam-diam kirim makanan ke hotel. Tapi ayah tetap keras. Sementara itu, Rama datang ke Jakarta untuk akhir pekan. Kami bertemu di Monas, berjalan-jalan seperti pasangan biasa. Ini nyata, Adi, katanya. Kita bisa. Malam itu, di kamar hotel, kami berbagi mimpi masa depan, rumah kecil di Bali, galeri seni bersama. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu hari, saya terima pesan dari nomor tak dikenal, Rama bukan yang kau pikir. Hati-hati. Saya abaikan, tapi keraguan muncul. Rama mulai jarang hubungi, katanya sibuk dengan pameran. Saya curiga, tapi tak mau percaya. Akhirnya, saya terbang ke Bali diam-diam. Di Ubud, saya lihat Rama dikait dengan pria lain, tangan mereka saling genggam. Hati saya pecah. Rama, panggil saya. Dia kaget, wajah pucat. Adi, ini bukan seperti yang kau lihat. Ternyata, pria itu adalah mantan Rama, bernama Gede. Mereka bertemu lagi karena urusan bisnis, tapi Gede coba rayu kembali. Rama tolak, tapi tak bilang pada saya karena takut saya khawatir. Makan saya, Adi. Saya takut kehilanganmu. Kami bertengkar hebat di Ila Pakwayan. Kau bohong. Ini pengkhianatan, teriak saya. Rama menangis, saya cinta kau, bukan dia. Pakwayan campur tangan, cinta diuji oleh kepercayaan. Jangan biarkan masa lalu hancurkan masa depan. Malam itu, kami bicara panjang. Rama ceritakan masa lalunya dengan Gede, hubungan penuh toksik yang membuatnya trauma. Kau beda, Adi. Kau bikin saya percaya lagi. Saya makan dia, tapi luka masih ada. Kembali ke Jakarta, saya fokus pada keluarga. Ayah akhirnya hubungi, datanglah makan malam. Di rumah, ayah bicara pelan. Saya baca surat nenek. Beliau bilang jangan ulangi kesalahan saya.
Makan ayah, adik. Kami pelukan pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi drama belum selesai. Gede mantan Rama tak terima penolakan. Dia sebarkan rumor di desa Ubud bahwa Ramad penipu hati. Bisnis seni Rama terganggu, pelanggan mundur. Rama telepon saya dalam tangis, Adi, semuanya hancur. Saya langsung terbang ke Bali. Di sana saya konfrontasi Gede di pasar. Hentikan ini. Kau tak punya hak. Gede tertawa, Rama milik saya dulu. Tapi Rama muncul, tidak lagi. Saya pilih Adi. Konflik memuncak saat Estial desa. Gede datang mabuk, menyerang Rama. Saya lindungi dan kami bertarung kecil. Polisi campur tangan, Gede ditahan. Malam itu di bawah bintang Bali, Rama bilang, terima kasih, Adi. Kau pahlawanku. Kami berciuman pertama kalinya di depan umum meski hanya Pak Wayan yang lihat. Hari-hari berikutnya, kami bangun kembali. Saya jual lukisan nenek, gunakan uang untuk buka galeri kecil di Ubud. Keluarga datang berkunjung, ayah peluk Rama, selamat datang di keluarga. Tapi tak semua sempurna. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi kami kuat. Suatu malam di pantai Kuta, Rama berlutut. Adi, maukah kau hidup bersamaku selamanya? Saya menangis bahagia. Ya. Hidup baru kami di Bali dimulai dengan penuh harapan. Galeri seni di Warisan City buka dengan sukses, menampilkan lukisan Rama dan arteak dari nenek. Pelanggan datang dari mana-mana, termasuk turis asing yang apresiasi kisah kami. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Ayah, meski sudah menerima, kadang ragu. Adi, di Indonesia ini sulit. Hati-hati. Saya paham, undang-undang tak mendukung pernikahan sejenis, tapi cinta kami lebih kuat dari hukum. Rama dan saya tinggal di ila kecil dekat sawah. Setiap pagi, kami minum kopi sambil lihat matahari terbit. Ini surga kita, katanya. Tapi konflik baru muncul, saudara Rama, Dewi, tak setuju. Dia datang ke galeri, berteriak, kau bikin malu keluarga Bali. Rama sedih, Dewi, ini hidupku. Saya campur tangan, kami saling cinta. Itu cukup. Dewi pergi marah, tapi itu memicu gosip di desa. Suatu hari, Rama sakit demam tinggi. Saya rawat dia sepanjang malam, ingat nenek yang pernah bilang, cinta sejati terlihat saat susah. Rama sembuh, dan hubungan kami makin erat. Kami ikut komunitas di Bali, bertemu orang-orang seperti kami. Di sana saya ceritakan kisah nenek, dan banyak yang terinspirasi. Kau beruntung punya warisan seperti itu, kata seorang teman. Tapi pengkhianatan datang dari tak terduga. Pak Wayan yang seperti ayah bagi kami, ternyata punya rahasia. Beliau hubungi ayah saya, ceritakan detail hubungan kami bukan untuk bantu tapi karena takut reputasi. Ayah marah lagi, datang ke Bali. Adi, pulang. Ini tak benar. Saya kecewa pada Pak Wayan. Kenapa, Pak? Beliau menangis, saya takut kau ulangi kesalahan ayah saya. Rama marah, ini pengkhianatan. Kami putuskan pindah ke Denpasar, mulai lagi. Galeri tutup sementara, tapi kami bangun online shop. Di tengah kesulitan, cinta kami diuji. Rama pernah bilang, mungkin kita pisah sementara. Saya tolak, tidak. Kita hadapi bersama. Malam itu, kami bicara hati ke hati, menguatkan satu sama lain. Akhirnya, rekonsiliasi datang. Dewi minta maaf setelah lihat Rama bahagia. Pak Wayan juga bawa hadiah dari masa lalu Hasan. Ayah datang lagi, kali ini dengan ibu. Adi, makan ayah. Saya lihat kau bahagia. Kami makan malam bersama, penuh tawa. Kisah kami jadi inspirasi. Saya tulis buku tentang nenek, Rama ilustrasikan. Buku laris, dan kami diundang bicara di acara di Jakarta. Di sana saya bilang cinta tak pandang gender. Itu pelajaran dari nenek.
Tapi takdir punya twist akhir. Rama dapat tawaran pameran di Singapura. Ikut saya, tanyanya. Saya ragu karena keluarga. Tapi ayah bilang, pergilah. Bahagia dulu. Kami pergi bersama, mulai hidup baru. Di Singapura, di bawah cahaya kota, Rama bilang, terima kasih nenek. Tanpanya, tak ada kita. Saya setuju. Kisah kami, penuh drama dan air mata, berakhir dengan harapan bukti bahwa cinta menang. Tahun-tahun berlalu, tapi kenangan tentang nenek selalu hidup. Di Singapura, kami bangun kehidupan stabil, Rama sukses sebagai seniman, saya jadi kurator galeri. Tapi rindu Indonesia sering datang. Kapan pulang, tanya Rama. Saya jawab, saat waktunya tepat. Keluarga kunjungi kami, ayah bahkan belajar terima Rama sebagai saudara. Tapi konflik baru, teman lama dari Jakarta, Andi, datang. Dia tahu rahasia saya sejak kuliah, dan kini dia gay juga. Adi, saya butuh bantuan. Ternyata dia diusir keluarga. Kami tampung dia, tapi Andi mulai dekat dengan Rama, terlalu dekat. Saya curiga lihat mereka bicara diam-diam, apa ini, tanya saya. Rama jawab, hanya bantu dia. Tapi hati saya gelisah. Malam itu, saya temukan pesan di ponsel Rama, dari Andi, aku rindu masa lalu kita. Ternyata mereka pernah pacaran singkat di masa muda. Pengkhianatan ini hancurkan saya. Kenapa tak bilang, teriak saya. Rama menangis, itu masa lalu. Kau yang sekarang. Kami bertengkar hebat, hampir putus. Andi minta maaf, saya tak maksud. Dia pergi, tapi luka tetap. Kami pisah sementara, saya kembali ke Bali, tinggal di Ila Pakwayan. Beliau nasihat, makan, Adi. Cinta butuh pengampunan. Rama datang menyusul, bawa bunga. Tanpamu, saya hilang. Kami rekonsiliasi di pantai, di bawah sunset yang indah. Kembali ke Singapura, kami lebih kuat. Tapi berita buruk datang, ayah sakit. Saya pulang ke Jakarta. Di rumah sakit, ayah pegang tangan saya. Adi, makan segala. Bahagialah dengan Rama. Air mata mengalir. Ayah sembuh, dan itu jadi tik balik. Kami putuskan pulang ke Indonesia permanen. Buka galeri baru di Yogyakarta, dekat makam nenek. Di sana, kami adopsi anak yatim bukan resmi, tapi rawat seperti anak sendiri. Masyarakat mulai terima, meski lambat. Suatu hari, Rama sakit parah, kanker. Dunia runtuh lagi. Saya rawat dia, ingat kata nenek. Jangan tinggalkan saya, katanya lemah. Saya janji selamanya. Perjuangan panjang, tapi Rama sembuh setelah treatment. Kisah kami jadi legenda kecil di komunitas. Kami bantu orang-orang seperti kami, beri harapan. Di akhir, di makam nenek, saya bilang, terima kasih, Nek. Kau selamatkan kami. Waktu terus berjalan, membawa tantangan baru. Di Yogyakarta, galeri kami jadi pusat seni. Banyak pemuda datang, ceritakan kisah mereka. Rama dan saya jadi mentor, bagikan pengalaman. Tapi tekanan sosial meningkat, demo anti di kota. Hati-hati, kata ayah. Kami tetap tegar. Konflik puncak, seorang politisi lokal tuduh galeri merusak moral. Mereka ancam tutup. Rama marah, kita lawan. Saya ragu, tapi setuju. Kami kumpul dukungan dari komunitas, adakan pameran besar. Di hari itu, ratusan datang, termasuk keluarga kami. Ayah bicara di depan, ini anak saya. Saya bangga. Itu momen emosional. Tapi pengkhianat muncul, seorang karyawan galeri, ternyata mata-mata politisi. Dia bocorkan rahasia keuangan. Galeri hampir bangkrut. Kenapa, tanya Rama. Karyawan jawab, uang. Kami kecewa, tapi bangkit lagi dengan donasi dari teman. Rama dan saya makin dekat. Di ulang tahun saya, dia berikan cincin. Ini janji kita.
Saya terharu. Hidup penuh naik turun tapi cinta tetap. Tahun berikutnya, kami adakan perjalanan ke pulau-pulau Indonesia, Lombok, Flores. Di sana, kami temukan kedamaian. Ini seperti awal kita, kata Rama. Kembali berita gembira, adopsi anak kami resmi diakui secara normal. Anak itu kecil bernama Surya, bawa cahaya baru. Tapi tragedi datang, Pak Wayan meninggal. Di pemakaman kami ingat jasa beliau. Dia seperti ayah kedua, kata Rama. Kisah kami terus, penuh cinta dan perjuangan. Di akhir, saya sadar, warisan nenek bukan harta, tapi keberanian mencinta. Akhirnya, di usia 50, Rama dan saya duduk di teras rumah di Bali, lihat cucu angkat bermain. Keluarga besar sekarang, anak-anak angkat, keponakan. Ayah sudah tua, tapi bahagia. Kalian buktikan ayah salah, katanya. Kami tulis memoir bersama, Warisan Cinta. Buku itu inspirasi banyak orang. Di peluncuran, Rama bilang, terima kasih Adi untuk segalanya. Tapi kesehatan Rama menurun lagi. Kali ini tak bisa sembuh. Di rumah sakit, dia pegang tangan saya. Jangan sedih. Kita punya hidup indah. Saya menangis, tanpamu apa artinya? Rama pergi damai di pelukan saya. Pemakaman di Bali dihadiri ratusan. Saya hancur, tapi kuat karena warisan. Tahun-tahun setelahnya, saya lanjutkan galeri, bantu komunitas. Di makam Rama, saya bilang sampai jumpa lagi. Kisah kami berakhir dengan pesan, cinta menang atas segala. Terima kasih nenek untuk koper dan tiket yang ubah segalanya. Hidup penuh drama, tapi penuh makna.